warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman sekalian, di sini saya akan wawancara terkait tentang teman saya yang dia tuh sudah kuliah di luar negeri. Jadi perjalanan ketika berada di luar negeri, kita nanti tanya kepada teman saya bagaimana sistem pendidikan dan lain sebagainya. Kita tanya dengan sepenuhnya, dengan ke akar-akarnya. Kita biar tahu bagaimana kehidupan di Cina itu seperti apa. Saya akan memperkenalkan sebenarnya teman saya itu siapa gitu ya. Jadi perkenalkan, teman saya ini adalah seorang yang dia tuh rajin dalam belajar kalau menurut saya gitu kan. Karena sebab sejak saya kenal dari SD ke SMP sampai dia tuh jenjangnya SMA, dia tuh luar biasa gitu. Sampai pernah saya ingat ketika waktu SMP, dia tuh bilang seperti ini. Kalau ada orang yang bagaimana saya kok nggak bisa gitu, harus bisa kan ya. Yang saya ingat dari dulu ketika SMP itu yang saya ingat. Jadi mungkin dengan giatnya belajar, dengan ketekunan teman saya ini, sehingga mengantarkannya ke Cina gitu. Oke, teman-teman, langsung saja biar tidak muluk-muluk ya. Saya akan tanyakan kepada teman saya. Mungkin nanti teman saya ini akan memperkenalkan diri dulu, karena mungkin teman-teman kan banyak yang tidak tahu gitu kan. Sekarang silakan pada teman saya untuk memperkenalkan diri dulu. Pertama tentu terima kasih kepada teman saya juga, Alim. Apa sih? Alim 79. Alim 79. Terima kasih atas undangannya untuk ikut tampil di channel yang insya Allah akan menjadi channel yang besar. Amin ya Allah. Menginspirasi. Amin. Edukasi. Amin. Jadi perkenalkan, nama saya Yudi Hermawan. Jadi saya sama Alim ini sudah kenal udah dari kecil, karena memang kita tetangga ya. Jadi kalau nggak kenal justru lucu. Dan tadi sudah dikenalkan sedikit tentang saya, tapi menurut saya itu agak berlebihan ya bilang saya rajin dan lain-lain. Dari kecil saya rajin, itu sangat berlebihan sekali, karena saya tidak rajin juga tentunya. Jadi yang biasa aja lah, bagaimana siswa pada umumnya, bagaimana mahasiswa pada umumnya. Jadi nggak ada yang istimewa lah gitu. Dan tadi katanya Adim ini ingat waktu saya waktu SMP ngomong kalau orang lain bisa juara satu, kenapa saya tidak? Itu jujur saya sendiri lupa. Saya sendiri lupa pernah mengatakan hal itu, serius. Ternyata saya dari dulu agak bijak lupa. Tapi itu hanya omong kosong doang. Ternyata ingat Adim. Saya sebenarnya lupa itu sih. Ya itu saya Yudi Hermawan. Dan saya kuliah di Cina seperti tadi yang disinggung. Saya kuliah di Tianjin University lebih tepatnya. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komen ya. Bisa komen teman-teman. Jadi saya kuliah di sana sudah 3 tahun, menginjak 4 tahun, dan insya Allah tahun depan lulus. Mohon doanya. Amin. Semoga cepat lulus teman-teman semua. Jadi itu tadi perkenalan dari teman saya yang sudah kuliahnya di Cina ya teman-teman. Jadi langsung saja ke pertanyaan saya. Itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada teman saya. Yang pertama, kalau boleh tahu kapan kira-kira kamu itu punya inisiatif kuliah di Cina? Sejak kapannya sebenarnya gini sih, awalnya gimana ya? Saya cerita mulai dari SMP aja. Jadi ketika saya lulus dari SMP itu kan saya ini bingung mau sekolah di mana, utamanya pondok, karena saya sendiri juga mau mondok dan sudah saatnya mondok juga ya. Jadi saya bingung mondok di mana, mau sekolah di mana. Akhirnya kakak saya itu pernah cerita bahwa ada temennya dia itu kuliah di Malang. Itu katanya dia itu sambil kuliah sambil mengajar bahasa Mandarin. Dan katanya beliau itu kuliah di sekolah SMA-nya itu di SMA saya nanti, SMA saya kemarin. Dan
karena alasan itulah saya memutuskan untuk SMA disebutkan gak apa berarti? Enggak apa-apa Di SMA dulu jadi pondok ini pesantren. kebanggaan sebagai Ya. Nurul Jadid. Jadi saya memutuskan untuk SMA di sana. Sebenarnya bukan saya sendiri yang memutuskan sih. Waktu itu orang tua saya secara kebetulan memondokkan saya juga di tempat yang sama. Jadi mungkin jodoh kali ya. Jodoh mungkin udah. Jadi niat awal SMA di sana itu untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi inisiatif BC itu belum ada. Sampai saya beranjak beberapa bulan di sana di pondok saya di SMA saya itu saya baru tahu kalau ternyata kakak-kakak kelas saya itu juga kuliah, kebanyakan kuliah di Cina. Jadi bukan inisiatif kali ya, itu lebih ke karena kebiasaan di sana jadi ya terikut aja sih. Itu tepatnya tahun pertama saya kuliah. Kuliah bukan kuliah, SMA. Ya, itu sudah muncul. Kayaknya kuliah di luar negeri lumayan lah. Luar biasa gitu ya. Ternyata. Jadi apa itu kalau teman-teman di Cina itu dari Indonesia tuh banyak. Sebenarnya kalau mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia itu paling banyak yang berkuliah di luar negeri itu paling banyak berada di negeri Cina. Itu tidak terlepas dari banyaknya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Cina terhadap terhadap dunia sih, bukan cuma Indonesia, dan Indonesia kebetulan memanfaatkan dengan baik. Dan di sana tuh banyak orang Indonesia banyak kok. Bahkan di sana ada organisasi mahasiswa Indonesia, di tiap kota ada organisasi mahasiswa Indonesia gitu. Jadi banyak. Iya. Jadi bukan cuma saya. Jadi masih banyak gitu. Masih ini banyak. Tapi ini adalah salah satu kader Indonesia yang biasa gitu kan. Mungkin apa dari tahun berapa masuknya? 2017 sih kalau nggak salah sih. 2017. Iya, 2017. Itu sampean kamu tuh ke Cina itu kan sebab sebab kamu tuh kursus ya. Sebenarnya bukan kursus sih. Jadi di pondok saya itu di SMA saya khususnya itu ada jurusan bahasa asing dan kebetulan di sana juga ada pelajaran bahasa Mandarin. Jadi sekalian aja. Sekalian di sana. Jadi mungkin karena ngambil dari Kementerian Agama atau dari mana? Enggak. Beasiswa. Jadi sebenarnya kan seperti saya singgung di awal bahwa beasiswa ke Cina itu sangat banyak ya, karena pemerintahnya sangat jor-joran untuk merekrut banyak mahasiswa asing ke Cina gitu. Jadi beasiswanya itu juga banyak jenisnya gitu, dan kebetulan saya itu mengambil beasiswa yang diberikan langsung oleh pemerintah Cina langsung gitu loh. Jadi lewat kedubesnya di Indonesia. Jadi saya langsung daftar situ, bukan dari Kementerian Agama sih. Tapi banyak beasiswa yang ke sana, nggak harus pemerintah Cina, ada pemerintah kota, ada beasiswa universitas juga. Dan saya beasiswa teman-temannya, saya nggak bayar sendiri. Kalau bayar sendiri mungkin nggak mampu. Makanya dia tuh nyampe ke Cina asli beasiswa teman-teman. Kalau biaya sendiri nggak mampu. Mungkin biaya hidup di sana terlalu mahal gimana? Bilang terlalu mahal enggak sih. Maksud saya dibanding dengan dengan di Amerika atau negara lain, dan tuh di Cina itu sangat kecil. Mungkin sama Indonesia ya mungkin beda, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Beda dengan Amerika, Jepang itu mahal banget. Berarti kesehariannya gimana di situ? Kesehariannya gimana ya, biasa sih. Kan mungkin beda di Indonesia. Bedanya mungkin bedanya banyak hal tentu yang beda, karena kan Cina merupakan salah satu negara besar ya, utamanya dalam hal kalau transportasi kayaknya setiap kota besar Indonesia juga tapi kayaknya lebih mudah di Cina sih, karena kan ada ada kereta bawah tanah lah, ada bis kota yang dimanfaatkan dengan baik, ada sepeda umum juga di sana gitu. Jadi kayak mudah banget. Utamanya itu yang paling mudah adalah sistem pembayaran. Kalau di Indonesia kan sudah ada GoPay lah, ada OVO kayak gitu-gitu, dan kalau di Cina itu udah lama dan itu sangat-sangat digunakan di berbagai tempat. Jadi kalau kita ada di kota, di desa sekalipun gitu, antar teman kita bisa kita bisa kirim uang, kita bisa bayar apapun tuh lewat HP. Mungkin bisa dijelaskan terkait tentang sistem pendidikan yang di Cina itu kayak gimana sih? Sistem pendidikan, karena kan pendidikan itu kan sebenarnya banyak pembagiannya ya, utamanya bagaimana dunia timur dan dunia barat yang sangat berbeda, dan Cina kebetulan masuk dari anggaplah dunia timur lah ya, gitu ya. Jadi pendidikannya itu sangat ditekankan di sana, utamanya pendidikan kayak sains kayak gitu.
Jadi misalkan mereka itu sangat bekerja keras dalam hal belajar karena menurut mereka karir itu kan sangat penting ya. Jadi kalau karirnya nggak bagus ya kita juga pasti merasa sulit kan. Tapi di sana tuh sangat-sangat diwajibkan untuk belajar dengan keras itu, bahkan dari ada les-lesnya juga, mereka itu full day school juga, dan belajarnya sangat keras lah. Bahkan kan seperti yang kita tahu di sana itu ada UN versi Cina, Kaukau itu sangat-sangat sulit. Jadi mau kuliah di mana itu tergantung nilainya gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau nilainya bagus bisa kuliah di kampus yang bagus. Kalau nilainya jelek ya jangan berharap banyak gitu. Jadi sangat-sangat sulit. Apalagi mengingat anak muda di sana kan juga banyak ya. Jadi saingannya juga pasti banyak. Mereka merasa seperti itu. Jadi pendidikan mereka sangat-sangat ditekan di kayak di belajar dengan keras itu kayak menjadi kebiasaan bagi mereka. Berarti intinya kita harus selalu belajar. Ya, harus ya, itu wajib. Kita harus semangat belajar. Dengan kita mau mencapai cita-cita kan harus. Aduh itu kayaknya sudah rahasia umum lah. Gitu guys. Ya mungkin ini yang terakhir ini guys, terkait tentang tips-tipsnya agar bisa kuliah di Cina itu apa kira-kira? Tips-tipsnya ya. Sebenarnya tipsnya bukan hal yang sangat langka sih. Tipsnya kayak belajar dengan rajin. Karena kan misalkan kita ini wajib keluar negeri, kan kadang-kadang kita diwajibkan untuk menguasai bahasa asing, bahasa negara itu, ataupun minimal bahasa Inggris lah. Tapi kalau ke Cina itu sebenarnya nggak ada kewajiban. Kalau saya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin ada kewajiban. Tapi kalau saya dulu nggak ada kewajiban untuk harus punya sertifikat tes bahasa asing lah gitu. Jadi nggak ada kewajiban. Banyak teman-teman saya yang nggak punya tes bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin, tapi bisa lulus. Jadi selain harus belajar keras, kayaknya faktor keberuntungan juga perlu sih. Oh perlu. Iya. Keberuntungan itu harus apa? Mungkin doa kali ya, nggak tahu juga. Doa. Kita harus berpacu kepada keberuntungan sebenarnya. Mungkin nanti ketika di Cina itu di situ kamu tuh langsung ke fakultasnya atau pilih-pilih fakultasnya gimana? Jadi waktu pendaftaran beasiswa itu kita kayak ada formnya, di formnya itu ada ada baris yang harus diisi, yaitu pilihan mau kuliah di mana, jurusan apa gitu. Jadi kita cantumkan fakultasnya ada 3, kalau dulu sih pilih ABC sudah diisi, lalu jurusannya 1 sih yang dipilih. Jadi nanti jurusannya ini tergantung beasiswanya mau ditaruh di kampus mana gitu. Oh gitu. Jadi pada teman-teman sekalian itu tadi terkait tentang wawancara saya dengan panjang lebar, dengan pengalaman dia berada di Cina, kayak gimana kehidupannya di sana gitu kan. Mungkin teman-teman bisa minat gitu kan ke Cina, teman-teman mungkin bosan di Indonesia mau merantau ke Cina gitu, bisa tips-tipsnya tadi, yaitu pertama belajar, harus giat belajar intinya. Yang kedua dia tuh menguasai bahasa asing. Bahasa asing itu perlu lah, butuh bahan pertimbangan. Intinya banyak cari informasi beasiswa, karena beasiswa itu sangat banyak. Kalau kita cari pasti ada yang sesuai dengan kita gitu. Jadi karena kamu tuh memilih yang beasiswa luar negeri gitu ya. Karena ada yang dari dalam negeri ada ini teman saya ini memilih di luar negeri gitu. Jadi mungkin hanya itu ya teman-teman, waktu kita pada siang hari ini. Pada kali ini saya berterima kasih kepada teman saya yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Sebenarnya saya tuh malu dengan teman saya yang dia tuh rajinnya luar biasa guys. Mungkin ada yang disampaikan? Yang mau saya sampaikan nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Karena apa ya? Karena kan ini agak panjang lagi gawat. Iya, nggak apa-apa sih. Karena menurut saya tuh setiap manusia, apalagi yang sudah gede, itu dewasa, pasti kan pasti udah tahu kata-kata yang motivasi mereka apa, gitu kan. Kayak udah tahu waktu adalah uang,
kalau kita berusaha pasti dapat. Jadi semua sudah tahu, tapi kita itu mau melakukannya apa enggak gitu. Mau berusaha kan, kalau berusaha pasti dapat. Kita mau berusaha apa enggak, kita udah tahu semua, nggak usah dikasih tahu kan gitu. Ya mungkin hanya itu teman-teman. Pada kali ini terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.